Sulit membayangkan jadi yang terakhir dari spesiesmu. Terisolasi, terkepung, dan terancam. Tapi melawan segala rintangan. Bahkan ketika setiap hasil mengarah pada kehancuran yang pasti bagi spesies ini. Kehidupan menemukan jalannya. Jauh di jantung Laut Karibia, di salah satu dari banyak pulau terjalnya, hidup seekor kadal yang telah dibawa kembali dari ambang kepunahan dan sekarang berkeliaran di pulau ini dalam jumlah ratusan. Pulau itu adalah Grand Cayman dan kadal itu tidak lain adalah iguana biru. Dan meskipun iguana mungkin gak langsung terlihat unik atau penting bagi kamu, aku jamin iguana ini benar-benar unik karena warnanya biru, sangat biru, menjadikannya salah satu iguana tercantik dan terlangka di planet ini. Sekarang untuk memperjelas, kadal ini menyusut hingga sekitar 15 ekor di alam liar sehingga mereka punah secara fungsional. Disinilah teman kita Fred Burton turun tangan. Sebagai penanggung jawab langsung dalam penciptaan program pemulihan iguana biru, Fred telah menawarkan kepada kita kesempatan unik untuk melihat langsung reptil yang terancam punah ini dan mengunjungi fasilitas yang ia dirikan 15 tahun lalu. Dengan kesempatan langka untuk melihat salah satu makhluk ini secara langsung, kru dan aku menyiapkan kamera kami dan berjalan menuju bagian paling terpencil di pulau itu. Saat ini yang sedang kami lakukan adalah mencoba menemukan salah satu iguana biru penghuni yang terbiasa dengan manusia. Namanya Peter, dan tampaknya ia besar dan ramah serta merupakan duta yang hebat bagi spesiesnya. Jadi kami coba dekati Peter, coba dekatkan GoPro, coba dekatkan kamera sehingga kamu dapat melihat mengapa ini merupakan spesies kadal yang unik. Fred, silakan. Peter ada di batu favoritnya. Oh, Peter di sini? Lihat dia, ya. Itu baru namanya iguana yang keren. Oke guys, ayo kita masuk ke kandang Peter di sini. Wah, lihat itu. Mari kita potret Peter sebelum kita mendekat. Kalau dia ingin melompat dari batu itu, karena itu adalah pertunjukan iguana biru yang hebat di sana. Ya, ini spesies yang unik. Hanya ditemukan di Grand Cayman. Oke, jadi iguana biru adalah hewan endemik Kepulauan Cayman dan merupakan spesies iguana batu. Kita pernah melihat iguana batu sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat yang berwarna seperti ini. Dan kata kamu, iguana ini bisa jadi lebih biru dari ini ya? Saat mereka dalam musim kawin, iya, dia agak kusam sekarang. Oh ya? Saat dia semangat dan bersemangat. Kamu ganteng ya? Dan pada bulan Maret dan April saat dia mendekati gadis-gadis, dia akan bersinar biru. Sangat-sangat cemerlang. Sangat-sangat biru. Hai Peter, temenan yuk. Kita berteman? Kayaknya iya ya. Jadi Fred, ceritakan sedikit tentang Peter. Bagaimana dia masuk ke sini dan kenapa dia begitu ramah? Dia kasus yang menarik karena kami hanya berjalan-jalan di tempat terbuka beberapa tahun yang lalu dan kami melihat seekor anak berusia 2 tahun di atas kerikil. Lalu kami pikir dia dari mana ya? Kami pikir itu pasti salah satu iguana liar yang bertelur dan menetas dan sebagainya. Tapi kami mulai berpikir sebaiknya kita tangkap dia jadi kita bisa mengambil sampel darah dan melakukan pemeriksaan genetika dan semua hal itu. Dia nggak takut. Kamu tahu, kami hanya berjalan ke iguana itu mengambilnya dan dia tidak kabur. Dan dia begitu seterusnya. Sepertinya dia lahir tanpa gen takut. Kau tahu dia hanya punya reaksi alam terhadap manusia. Ramah sejak hari pertama. Aku suka itu. Jadi Peter semakin membiru karena dia mulai akrab dengan kita. Begitu maksudnya? Dia suka perhatian. Oke, siapa yang gak suka dielus-elus kepalanya? Jadi, sedikit peringatan untuk semua orang yang ada di rumah. Jangan sembarangan mengelus iguana. Ini bukan iguana biasa. Ini iguana yang sudah terbiasa dengan manusia dan terbiasa dengan interaksi semacam ini. Itu sebabnya kami bisa begitu dekat dengan Peter hari ini. Kalau kamu mencoba melakukan ini pada iguana batu liar, kamu akan digigit. Dan jika kamu melihat rahang Peter, gigitannya sangat kuat. Dan mereka juga memiliki beberapa baris gigi setajam silet. Jadi kamu tentu nggak ingin jari atau tangan kamu tersangkut di rahang iguana batu liar. Jadi sebaiknya biarkan mereka sendiri dan beri mereka jarak yang aman. Wah, ini keren.
Jadi manik-manik ini kami pasang pada setiap iguana yang kami lepaskan dan kami juga memasangnya pada iguana tawanan jika mereka lepas. Idenya adalah kombinasi ukuran manik-manik dan warna manik-manik itu unik untuk setiap hewan. Jadi kamu tahu jika kita berjalan-jalan di taman dan melihat seekor iguana dan ingin tahu siapa dia, kita perlu lakukan adalah mengarahkan teropong ke manik-manik itu, mencarinya di basis data, dan kita tahu persis siapa yang akan kita hadapi. Hal lain yang kita lakukan adalah memotret bagian samping dan atas kepalanya serta sisik-sisik besar yang membesar ini. Jika kamu melihat sisik-sisik di moncongnya, semuanya agak tidak beraturan. Simetrisnya tidak sempurna. Oh begitu, oke. Dan setiap iguana memiliki pola sisik yang sedikit berbeda, seperti sidik jari. Jadi misalnya kami ada foto iguana ini, dan jika iguana ini muncul di suatu tempat, dia gak mau muncul dan tanda pengenalnya hilang, dan tanda manik-maniknya juga hilang, kami masih bisa mencocokkan fotonya dan mengatakan bahwa itu adalah iguana itu. Tapi hanya dengan menilai bagaimana kami dapat mendekati Peter, aku rasa gak akan butuh waktu lama untuk mengetahui siapa dia. Jadi salah satu hal keren lainnya tentang iguana batu adalah pada umumnya jari kakinya. Ini seperti kait. Menurutku seperti cakar. Jadi mereka ini cukup pandai memanjat pohon. Walau mereka menghabiskan sebanyak besar waktu di tanah, tapi mereka cukup pandai memanjat pohon. Dan cakar ini berpegangan pada benda-benda dengan sangat efektif. Dan untuk betina yang menggali sarang, tentu saja mereka juga hebat dalam menggali. Tapi yang aneh adalah, kamu tahu bagaimana tangan kita menekuk seperti ini? Tapi mereka, aku suka ini. Oh, mereka menekuk dari kanan ke kiri. Mereka nggak menekuk seperti ini dan juga seperti ini, tapi ke sini nih. Itu sangat menarik, Peter. Dan kalau dipikir-pikir kenapa? Karena benar, mereka terus-menerus menarik benda-benda ini melalui tumbuhan. Nah, Fred, apa ada karakteristik khusus lain tentang iguana biru yang perlu diperhatikan hari ini? Aku ingin menyebutkan hal kecil di sini. Oke. Kamu lihat sisi kecil di sini, terlihat tembus pandang? Ya, aku lihat. Itu adalah mata pineal, dan itu adalah fitur yang sangat primitif pada reptil. Tapi mereka bukan hewan primitif. Benar. Cahaya dapat menembusnya. Dan kami pikir ada reseptor otak di sana. Dan mereka mungkin, kami nggak tahu pasti, tapi kami menduga bahwa mereka menggunakan ini untuk melacak panjang hari. Dan begitulah cara mereka secara nggak sadar mengetahui waktu dalam setahun. Dan pemicu saat mereka perlu mulai memikirkan musim kawin dan semua hal semacam itu. Mekanisme sensor yang sangat unik. Sangat keren, Peter. Banyak hal yang telah kujelaskan kepadamu bermanfaat karena yang selalu kita butuhkan adalah orang-orang yang berhubungan dengan hewan ini. Jika kita ingin melestarikan hewan seperti ini, orang-orang perlu terlibat di dalamnya, bukan? Benar. Dan hal tentang hewan seperti ini adalah, ya, respon kita dengan suatu cara. Kita dapat memahaminya, kita dapat berempati. Jadi mengetahui tentang iguana membantu kita menceritakan kisah tentang mereka dan kami bercerita tentang iguana ini dan orang-orang mulai menyukainya. Dan begitulah cara kerjanya. Ya, aku rasa Peter telah melakukan pekerjaan yang fenomenal hari ini dengan bergaul bersama kita. Jadi kita dapat belajar lebih banyak tentang spesiesnya dan menyangkut rasa cinta. Buktinya di sini, guys. Ini adalah pelanggan paling keren yang pernah kulihat di dalam hal iguana. Oke, terima kasih banyak sudah mampir ya, Peter. Dan terima kasih, Fred. Terima kasih buat tur di sini dan kerja bagus untuk mengembalikan populasi reptil cantik ini. Dan jika kamu pengen tahu lebih lanjut tentang program ini, pastikan untuk memeriksa tautan dalam deskripsi bawah ini. Aku Mark Vince, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di lokasi selanjutnya. Dadah, Peter. Sampai jumpa. Tanpa upaya yang dilakukan oleh Fred dan sekarang didukung oleh program pemulihan Iguana Biru National Trust, kadal ini hampir gak akan ada lagi di alam liar. Yang mereka lakukan untuk iguana biru benar-benar luar biasa. Dan selalu membuat kami bangga untuk menceritakan salah satu upaya heroik untuk menyelamatkan makhluk istimewa tersebut.